selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di program Sate Penyu, Sat Atelu Penyuluh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada malam ini bersama dengan saya, Agustinus Sebuah, penyuluh dari Kabupaten Bangka Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan, kedamaian dalam peristirahatan sepanjang malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami serahkan hidup kami dan kami mau beristirahat. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Allah. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian daripada kebenaran Allah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan membawa sebuah renungan, yaitu tentang temanya adalah dosa persumutan. Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan baca. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, kita melihat sebuah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang persungutan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persungutan adalah salah satu dosa yang dapat mendatangkan murka Allah bagi umat manusia. Persungutan ini kalau kita melihat di latar belakangi oleh berbagai faktor. Pertama mungkin karena ketidakpuasan, ketidakpuas dengan hal-hal apa yang dia sudah terima. Persungutan bisa juga terjadi karena keinginan atau apa yang dia kehendaki tidak seperti apa yang terjadi. Ini membuat dia kecewa, bersungut-sungut. Oleh karena itu, mari sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mencoba belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam segala apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi, yang Tuhan mau izinkan kita lewati, kita hadapi. Tetapi mari kita belajar untuk bersyukur, sebab dengan bersyukur maka kita akan menghadirkan pertolongan, kebaikan, kemurahan demi kemurahan Allah akan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kekasih, bersungut adalah dosa yang selalu menguasai hidup manusia. Persungutan ini sudah ada mulai dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Dalam kitab Bilangan, kalau kita perhatikan di Bilangan 11, saya akan membaca sedikit Bilangan 11 di dalam ayat 1 dan 3. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3 saya akan baca di sana. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu.
Sebab itu orang menamai tempat itu Tewel karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kita perhatikan akibat persungutan yang terjadi, maka ada murka Allah, ada hukuman Allah, ada kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedahsyatan yang Allah izinkan, Allah kerjakan melalui tindakan-tindakan yang tegas dari Allah kepada mereka yang suka bersungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih, kenapa orang bersungguh-sungguh? Mungkin karena tidak menerima dengan apa, lapang dada dengan keadaan yang sedang terjadi. Mungkin mereka tidak menerima nasib atau keadaan yang Tuhan izinkan, sehingga mengakibatkan mereka tidak puas, bersungut-sungut. Bisa bersungguh-sungguh kepada pemimpin, bersungguh-sungguh kepada teman, kepada orang tua, bahkan kepada hamba Tuhan pun. Kadang-kala ada banyak jemaat Tuhan bersungguh-sungguh ketika mungkin apa yang dia inginkan, atau mungkin doanya belum terkabul, mulai dia bersungguh-sungguh. Apa mungkin apa yang dia alami belum terakomodir, bahkan mungkin belum terjawab, mulai dia bersungguh-sungguh. Dan ini yang menjadi renungan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk meninggalkan, untuk tidak bersungguh-sungguh dalam segala apapun. Untuk kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menghadapi, menerima segala apapun yang Allah izinkan kita harus hadapi dan lewati. Saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita merubah sikap, mari kita memperbaiki, mari kita mencoba untuk belajar mengubah apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita. Bersungguh-sungguh ketika doa tidak dijawab, bersungguh-sungguh ketika mungkin ada teman, ada rekan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi saat ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, sebab dosa persungutan dapat mendatangkan murka Allah bagi setiap orang. Berhenti bersungut-sungut kepada para pemimpin, berhenti bersungguh-sungguh kepada hamba Tuhan, berhenti bersungguh-sungguh kepada siapapun, supaya murka Allah jangan menimpa saudara dan saya. Kita melihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, sebagai langkah yang kita ambil dalam hal untuk tidak bersungguh-sungguh, maka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur berarti kita menerima apapun yang Allah izinkan terjadi buat saudara dan saya. Biarlah ini menjadi sebuah renungan buat kita. Kalau selama ini mungkin seringkali hidup kita diwarnai dengan persungutan, kalau selama ini hidup kita diwarnai dengan ketidakpuasan sehingga memunculkan persungutan dalam hati kita, tapi pada kesempatan ini Tuhan ingatkan kita melalui firman-Nya untuk tidak bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu, tetapi mari kita belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukurlah, itu yang diinginkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua kita yang hadir, yang mendengar renungan ini, supaya kita mulai melangkah ke depan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Semoga renungan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Saya akhiri, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Biarlah melalui renungan pada malam ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami merubah sikap hidup kami, untuk kami boleh belajar
syukur sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jauhkan kami daripada segala sikap persungutan. Jauhkan kami daripada sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab persungutan mendatangkan murka Allah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami selama ini. Kalau mungkin selama ini kami bersungut-sungut, ampunilah kami Tuhan. Ubah persungutan kami dengan ucapan syukur yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dimuliakan dan diagungkan nama Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.